Banyak sekali bunda-bunda yang bertanya sudah mendekati HPL atau bahkan sudah lewat dari HPL-nya, namun perut atau si dedek bayi tidak kunjung memberikan kontraksi aslinya, tidak kunjung memberikan gelombang cintanya. Nah, bagaimana sih caranya Bu Bidan supaya cepat nih kontraksi aslinya segera timbul? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Oke bunda, langsung saja Bidan Irawati akan membahasnya ya. Jadi ketika bunda sudah mendekati HPL atau yang sudah lewat dari HPL, yang perlu bunda lakukan pertama kali, bunda harus memastikan kondisi bunda dan juga janinnya itu benar-benar dalam kondisi yang sehat, normal, tidak ada suatu kondisi yang emergensi atau resiko tinggi. Untuk itu, supaya bunda tahu nih kondisi bayi bunda dan kesehatan bunda, bunda segera memeriksakannya ya. Kalau perlu bunda wajib melakukan USG. Bunda setelah USG ternyata semuanya dalam kondisi yang normal, yang sehat. Bunda tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir kalau bunda belum juga merasakan yang namanya kontraksi asli persalinan. Karena jika semuanya itu masih dalam kondisi yang normal, bunda masih bisa menunggunya sampai maksimal 2 minggu lewat dari HPL. Untuk itu bunda, yuk lakukan usaha-usaha yang nanti Bidan Irawati akan jelaskan ya. Yang pertama yang harus bunda lakukan ketika sudah mendekati HPL, bunda harus sesering mungkin melakukan HB bareng suami. Nah, kebanyakan ibu hamil, apalagi sudah hamil besar, hamil tua, ini takut sekali untuk melakukan hubungan bersama suami. Sebenarnya itu malah disarankan, malah dianjurkan terutama di usia kehamilan yang sudah menginjak 37 minggu ke atas. Jadi kalau bunda sudah usia hamilnya 37 minggu atau 37 minggu ke atas, nah itu tidak perlu khawatir, langsung saja bunda tancap gas ya. Terutama sperma itu harus masuk ke dalam ya, harus dikeluarkan di dalam, jangan dikeluarkan di luar, apalagi pakai pengaman. Karena apa bunda? Sperma itu mengandung satu hormon namanya hormon prostaglandin. Hormon tersebut fungsinya banyak sekali, terutama untuk melakukan penipisan dari mulut rahim. Karena supaya ada proses pembukaan untuk persalinan, mulut rahim itu harus tipis terlebih dahulu. Tidak ujuk-ujuk atau tidak langsung mulut rahim ini membuka, dia harus tipis terlebih dahulu. Nah, penipisnya itu dari hormon yang terdapat pada sperma suami bunda, hormon prostaglandin itu. Makanya spermanya harus dimasukkan atau dikeluarkan di dalam. Setelah sperma keluar, bunda tidak usah langsung berdiri, tetap diam, tetap tiduran miring kiri, bokong diganjel bantal. Usahakan minimal 15 menit, kalau perlu sampai tidur aja sampai besok paginya. Ada pertanyaan juga, Bu Bidan gimana mau HB bareng suami sedangkan aku dan suamiku itu LDRan? Nah, tenang saja bunda, bagi bunda dan suaminya yang LDRan, lakukan cara yang lainnya ya. Tidak harus bunda melakukan HB nyusul suami yang ada di luar kota sedangkan bunda hamilnya besar. Nah, jadi bunda yang perutnya sudah membesar, sudah trimester 3, suami LDRan, aduh pusing nih Bu Bidan, nggak bisa HB bareng suamiku, nanti gimana dong, aku nggak kontraksi asli. Nah, jangan takut bunda, karena kontraksi asli untuk merangsangnya, untuk induksi secara alaminya itu bukan dari HB saja. Nah, berikutnya yang kedua ini bunda bisa lakukan ya. Yang kedua ini bunda bisa lakukan yaitu bunda harus rajin-rajin jalan kaki. Jalan kaki di trimester 3 itu sangat-sangat berpengaruh besar, terutama bagi penurunan kepala janinnya. Jika kepala janin belum masuk panggul, dengan bunda sering berjalan kaki nih, nantinya kepala si dedek bayi akan segera masuk ke dalam panggul. Jalan kaki harus secukupnya saja, tidak boleh jauh-jauh apalagi sampai kecapean ya. Mungkin di sekitar rumah atau di
tempat yang Bunda sukai, di taman, atau yang terpenting lagi ini bagi ibu-ibu, nah jalan-jalan ke mall sambil belanja, nah itu pasti mengasihkan. Selain bermanfaat untuk penurunan kepala bayi, juga hati Bunda merasa senang kan, bisa belanja bebas sesuka hati. Nah, jalan-jalan ini bisa Bunda lakukan di pagi hari, jalan pagi, santai menikmati cahaya matahari sambil berjemur ya, itu juga akan memberikan supaya aliran darah Bunda itu menjadi lancar ketika Bunda terkena sinar matahari pagi dengan berjemur matahari pagi sambil jalan-jalan juga. Double-double nih fungsi atau manfaatnya. Nah, selain jalan-jalan, Bunda juga bisa naik turun tangga. Sama juga dengan jalan-jalan, naik turun tangga ini juga sangat bermanfaat ya. Asalkan ketika Bunda naik turun tangga itu Bunda harus berpegangan ya. Jangan sampai Bunda naik turun tangga tidak berpegangan, nanti akan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pegangan pada pegangan tangga atau pada tembok, naik turun tangga, tapi posisinya Bunda jangan menghadap ke depan, melainkan menghadap ke samping. Jadi tidak ke depan gini tapi ke samping, naik lagi, naik lagi. Nah, seperti itu ya Bunda. Yang selanjutnya selain jalan-jalan dan juga naik turun tangga, Bunda juga harus rajin melakukan jongkok berdiri. Nah, jongkok berdiri ini akan membantu juga segera merangsang kontraksi, karena dengan jongkok berdiri kepala si dedek bayinya semakin turun, kemudian kontraksinya akan semakin sering timbul sehingga cepet nih kontraksi asli datang dan pembukaan juga akan cepat terjadi. Jongkok berdiri ini bisa dilakukan dengan gerakan Maryam. Gerakan Maryam seperti apa sebelumnya Bidan Irawati sudah pernah jelaskan ya. Buka lagi video Bidan Irawati sebelumnya. Nah, selain jongkok berdiri, Bunda juga bisa melakukan goyang pinggul ya. Goyang pinggul memutar ke depan, ke belakang, kemudian goyang pinggul ke samping kiri, ke samping kanan. Nah, intinya Bunda harus sering joget di trimester 3 ya. Sambil mendengarkan musik yang Bunda sukai, sambil bergoyang itu lebih asik. Apalagi sambil ditemani oleh suami Bunda. Nah, untuk itu Bunda di trimester 3 ini Bunda jangan mager-mager ya. Tidak boleh malas-malesan di usia kehamilan yang tua ini. Karena apa Bunda? Semakin Bunda semangat bergerak, aktif bergerak, itu nantinya persalinan Bunda juga akan lebih cepat lagi terjadi ya. Beda jika Bunda bermalas-malasan, malas bergerak, malas berolahraga, itu nantinya akan lama timbul kontraksinya, atau jika sudah kontraksi itu pasti terjadi hal-hal atau hambatan-hambatan di saat proses persalinan. Supaya proses persalinan Bunda lancar dari sejak hamil, Bunda harus aktif bergerak ya, terutama berolahraga atau melakukan gerakan-gerakan yang tadi Bidan Irawati sarankan. Selanjutnya Bunda bisa melakukan jongkok jalan. Jadi Bunda posisi jongkok tapi dengan gerakan jalan. Jongkok maju jalan ya. Jalan sambil jongkok ini akan membuat penurunan kepala si dedek bayinya semakin cepat terjadi. Apalagi Bunda bisa melakukannya setiap hari nih secukupnya. Bisa di pagi hari Bunda setelah jalan-jalan pagi, kemudian pulang ke rumah, buat goyang-goyang pinggul, buat jongkok berdiri, kemudian jongkok sambil jalan. Nah, itu cepat sekali akan membuat kontraksi aslinya segera muncul ya. Jongkok jalan ini Bunda bisa melakukannya sambil dipegangi oleh suami Bunda. Jadi berpegangan tangan oleh suaminya. Nah, kemudian sambil dituntun nih. Nah, Bunda posisi jongkok sambil jalan-jalan terus ke depan dituntun oleh suami Bunda. Selain gerakan tadi, Bunda juga bisa melakukan senam hamil atau yoga hamil ya. Bisa dipandu atau secara kelompok, atau Bunda bisa melakukannya mandiri dengan melihat video-video. Sekarang ini banyak video-video tentang yoga hamil atau tentang senam hamil. Di video Bidan Irawati sebelumnya juga sudah pernah Bidan Irawati share gerakan-gerakan senam yang bisa Bunda lakukan. Dengan Bunda melakukan senam hamil, yoga hamil, itu akan membuat tubuh Bunda menjadi semakin rileks, semakin siap untuk menghadapi proses persalinan nantinya. Karena jika tubuh Bunda tidak pernah senam, tidak pernah gerak, itu akan kaku semua, sehingga saat proses persalinan tubuh Bunda akan kaku, termasuk jalan lahirnya. Supaya jalan lahir itu tetap elastis,
tubuh Bunda tetap rileks saat menghadapi proses persalinan nanti, Bunda harus rajin-rajin melakukan gerakan atau senam hamil ya. Kemudian Bunda, setelah Bunda melakukan semuanya, yang terakhir Bunda bisa sesering mungkin mendengarkan afirmasi positif. Bisa mendengarkan dari video-video atau bisa Bunda langsung mengucapkan afirmasi positif yang telah Bunda bikin sendiri nih. Quote-quote kata-katanya Bunda tulis, kemudian Bunda ucapkan setiap saat Bunda bangun tidur, kemudian saat siang hari dan saat menjelang Bunda mau tidur. Nah, afirmasi positif ini akan membuat Bunda itu lebih semangat lagi, lebih rileks lagi, lebih yakin dan siap lagi untuk menghadapi proses persalinan nantinya. Karena jika hati tidak tenang, tidak rileks, itu hormon persalinan pun susah untuk keluar ya Bunda. Karena stres itu sangat-sangat membuat tubuh menjadi kaku. Apalagi hormon persalinannya itu pasti nggak mau keluar Bunda, sehingga Bunda nanti lama ini melahirkannya. Bahkan sampai lewat HPL bayi Bunda bisa saja belum lahir. Mulai sekarang Bunda cari nih, kalau yang susah bikin afirmasi positif kata-katanya, cari aja atau dengarkan video Bidan Irawati tentang afirmasi positif ya. Dengarkan, diresapi baik-baik dalam hati sambil berdoa semoga Bunda segera menghadapi proses persalinan yang lancar, nyaman, dan tentunya minim trauma. Oke Bunda, itu tadi bagaimana cara merangsang kontraksi asli persalinan supaya segera datang, supaya Bunda segera melahirkan. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.